Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu 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 wilujeng, selamat kerto raharjo bagi kita semua. Kali ini kita berada di kawasan hutan lindung Alas Purwo Banyuwangi, dan kali ini kita akan menuju Pura Kawitan, dan Pura Kawitan sendiri bersifat spesifik atau khusus sebagai tempat pemujaan umat Hindu yang mempunyai ikatan darah sesuai dengan garis keturunannya. Kawitan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu, wit, yang artinya asal mula. Asal mula manusia, maka sesungguhnya setiap orang punya kawitan, yaitu ngawiwiti atau mengawali. Berangkat dari cerita-cerita mistis tersebut, kita tahu bahwa Alas Purwo adalah kawasan yang memang sudah sangat tua. Tidak heran di tempat ini terdapat berbagai situs peninggalan sejarah, mulai dari goa, makam, petilasan, hingga pura. Salah satu pura yang terkenal berdiri di kawasan Alas Purwo adalah Pura Giri Selaka atau yang dikenal dengan nama lain Pura Kawitan dan populer dengan nama Pura Alas Purwo. Ditemukan tanpa sengaja, Pura Alas Purwo berada di Desa Kendal Rejo, Kecamatan Tegal Dimo, Banyuwangi. Situs ini sebenarnya ditemukan tanpa sengaja oleh masyarakat desa pada tahun 1967. Waktu itu sedang ada gotong royong masyarakat untuk membersihkan area desa. Desa Kendal Rejo sendiri dulu sudah terkenal dengan tanaman palawijanya. Masyarakat ingin memperluas perkebunan palawija dengan membuka lahan kosong. Saat dilakukan pembabatan, ditemukanlah sebuah gundukan tanah yang juga tertutup oleh semak belukar. Setelah diperiksa, gundukan tanah tersebut merupakan tumpukan batu bata yang sudah tua. Masyarakat yang saat itu ada di sana mengambil batu bata tersebut dan membawanya pulang. Mereka menggunakan batu bata untuk keperluan sehari-hari. Tanpa sadar, mereka mulai mengalami musibah, seperti ternak yang mati hingga tanaman yang tidak tumbuh dengan baik. Masyarakat mulai khawatir karena hal tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Suatu hari, mereka mendengar ada suara yang datang entah dari mana. Suatu tersebut meminta masyarakat mengembalikan batu bata yang telah mereka ambil ke tempat asalnya. Sejak saat itu, masyarakat menjadi tahu bahwa batu bata tersebut merupakan bagian dari sebuah tempat persemedian seorang suci di zaman kerajaan Hindu dulu. Sejarah Pura Alas Purwo, penghargaan terhadap sisa kekayaan Kerajaan Majapahit. Berdasarkan catatan sejarah, situs Alas Purwo merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit yang ditinggal dan tidak sempat dimusnahkan oleh Kerajaan Demak saat dulu mereka berperang. Hingga saat ini memang belum ada prasasti tertulis yang ditemukan mengenai identitas situs sejarah tersebut. Namun, masyarakat setempat meyakini bahwa situs Alas Purwo merupakan milik seseorang yang sakti bernama Empu Baradah. Masyarakat Hindu yang tinggal di dekat Alas Purwo juga terus berusaha merawat situs ini. Karena penghargaan masyarakat atas situs peninggalan nenek moyang, pada tahun 1996, masyarakat Hindu mendirikan pura yang jaraknya kurang dari 100 meter dari situs sejarah yang ditemukan. Dalam pembangunan Pura Alas Purwo, masyarakat Hindu Banyuwangi tidak sendiri. Mereka dibantu juga oleh umat Hindu yang berasal dari Bali. Hingga saat ini, Pura Alas Purwo menjadi salah satu tujuan wisatawan berkunjung ke Taman Nasional Alas Purwo. Untuk situs sejarah yang ditemukan sebelumnya tidak dibangun lagi, namun dibiarkan keasliannya terpelihara. Situs tersebut masih digunakan sebagai tempat pemujaan, bukan hanya bagi umat Hindu saja tetapi dapat digunakan oleh semua orang yang datang. Begitulah sejarah Pura Alas Purwo yang perlu kamu ketahui. Idealnya, pura tersebut bukan merupakan peninggalan zaman Hindu, tetapi merupakan sebuah bentuk penghormatan masyarakat terhadap situs sejarah yang diduga sebagai sisa masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Sayang sekali hingga saat ini belum ada informasi rinci yang bisa kita dapatkan mengenai situs yang ditemukan secara tidak sengaja tersebut. Harapannya, suatu hari kita akan menemukan prasasti tulis yang mungkin masih tersembunyi di kawasan Alas Purwo yang dapat menjadi bukti sejarah tertulis. Memahami pengertian Pura Kawitan. Dilihat dari segi fungsinya, ada dua jenis pura yaitu, sebagai tempat memuja Hyang Widi, Dewa Pratista, dan sebagai memuja roh suci leluhur Atma Pratista. Ditinjau dari sisi karakternya, pura dibagi lagi menjadi 4 kelompok yaitu,
Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan Desa, Pura Swagina dan Pura Kawitan. Pura Kawitan adalah tempat pemujaan roh suci leluhur dari umat Hindu yang memiliki ikatan, wit, atau leluhur berdasarkan garis keturunannya. Jadi Pura Kawitan bersifat spesifik atau khusus sebagai tempat pemujaan umat Hindu yang mempunyai ikatan darah sesuai dengan garis keturunannya. Contoh-contoh pura yang termasuk dalam kelompok Pura Kawitan antara lain, Sanggah Merajan, Pura Ibu, Dadia, Pedarman, dan yang sejenisnya. Pura Panti dan Pura Dadia pada dasarnya berada pada kelompok dan pengertian yang sama. Artinya apa yang dimaksud dengan Pura Panti dapat pula disebut dengan Pura Dadia. Sama halnya dengan sebutan Sanggah dapat pula disebut dengan istilah Merajan. Yang membedakannya hanyalah terletak pada jumlah penyiwi atau pemujanya. Di dalam lontar Sundari Gama bahwa, Bagawan Manohari, beliau beraliran siwa mendapatkan tugas dari Sri Gondarapati, memelihara dengan baik Sat Kahyangan kecil, sedang dan besar, sebagai kewajiban semua orang. Setiap 40 pekarangan rumah keluarga, disabdakan mendirikan panti. Adapun setengah dari jumlah tersebut, 20 keluarga agar mendirikan palinggi ibu, kecilnya 10 pekarangan keluarga mendirikan palinggi pratiwi pertiwi, dan setiap keluarga mendirikan palinggi kamulan, sanggah, merajan. Di luar isi yang tersurat di atas tetapi masih termasuk dalam kelompok Pura Kawitan adalah pedarman yang dipandang sebagai tempat pemujaan tertinggi untuk memuja leluhur. Apakah dalam satu pedarman umat Hindu saling mengenal satu dengan yang lainnya? Belum tentu, karena keturunan yang sekarang adalah keturunan yang kesekian puluh kalinya dari leluhur yang bersangkutan. Tentu berbeda jika bersembahyang di Pura Kawitan yang tergolong sanggah sampai Pura Panti masih dapat saling mengenal karena akan lebih mudah menemukan hubungan keluarga dalam susunan keluarganya. Dewasa ini banyak umat Hindu yang berusaha mencari jejak silsilah atau asal-muasal leluhurnya sampai keberadaannya. Hal ini tentu sangat positif untuk menumbuh kembangkan ajaran Pitra Puja di mana kita diwajibkan untuk selalu bakti, menghormati kepada para leluhur yang telah suci Atma Siddha Dewata.